Oke, kita akan coba belajar cara membuat server untuk melakukan restream ke beberapa platform sekaligus. Jadi konsep ini mirip seperti restream.io di mana kita dapat melakukan streaming dan server tersebut yang akan melakukan relay ke beberapa platform sekaligus seperti Twitch, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Hal ini akan meringankan beban internet karena yang di-upload atau di-streaming cukup hanya ke satu server saja dan server tersebut yang akan melakukan relay atau restream ke platform-platform yang dituju. Ini ada beberapa yang menawarkan jasa ini, restream.io, ada juga caster.io. Nah, namun kekurangannya kalau menurut saya ini servernya berada di luar Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang melakukan streaming bisa menggunakan server-server atau VPS yang ada di Indonesia. Nah, untuk contoh ini saya akan menggunakan server yang tidak di Indonesia tapi cukup dekat di Singapura. Jadi kita akan coba belajar membuat server tersebut dan saya akan coba dari awal. Ini saya sudah ada VPS yang running, saya akan rebuild sehingga kita bisa ngikutin dari awal. Oke, kita di sini saya akan memilih Ubuntu yang 18 LTS, ini baru keluar yang 20.04 LTS. Cuma untuk tutorial ini kita akan menggunakan 18.04 LTS. Oke, saya akan masukkan passwordnya. Kita rebuild. Oke, kita tunggu sebentar proses rebuildnya. Kita tunggu sampai selesai. Nih saya menggunakan server di Singapura, jadi kecepatannya masih sangat baik karena dekat. Nah, di sini kita akan setelah ini selesai, kita akan menggunakan Nginx dan juga Nginx RTMP. Jadi karena platform-platform streaming menggunakan protokol RTMP, jadi kita bisa menggunakan Nginx RTMP. Oke, ini sudah mau selesai. Oke, ini sepertinya sudah selesai, sudah running. Kita akan coba connect menggunakan putih. Ini saya sudah masukkan IP-nya. Belum running sepertinya. Kita coba lagi. Biasanya kadang-kadang. Oke, ini sudah running. Kita yes. Jadi ini masih baru sekali dari awal. Kita login. Oke. Nah, biasa kalau pertama kali seperti ini kita coba lakukan dulu update apt-get. Jadi kita update dulu packages yang ada di apt-get. Jika sudah selesai, kalau saya juga biasanya langsung dilakukan upgrade untuk melakukan upgrade dari packages yang sudah terinstall. Nah, biasanya ini memakan waktu tidak terlalu lama, tapi lebih lama daripada melakukan apt-get update. Di sini saya akan mungkin pause dulu. Oke, ini proses upgrade-nya sudah selesai. Memakan waktu sekitar 3-4 menit. Oke, kita akan lanjut. Untuk tahap pertama, kita akan melakukan install
Nginx. Jadi kita ketikkan perintah apt-get install Nginx dan yes. Oke, ini Nginx-nya sudah terinstall. Kalau teman-teman mau memeriksanya, bisa langsung masukkan saja IP-nya ke browser. Nanti jika sudah terinstall, maka dia akan menampilkan halaman ini. Oke, lanjut kita akan lakukan install library untuk RTMP-nya. Jadi kita ketikkan apt-get install lib nginx strip-mod rtmp. Oke, sebenarnya sampai sejauh ini sudah selesai, tapi karena kita ingin streaming ke Facebook ataupun Instagram, jadi kita harus menambahkan satu paket instalasi lagi. Hal ini karena Facebook dan Instagram mengharuskan untuk connect menggunakan protokol SSL. Jadi solusinya kita menggunakan Stunnel supaya nanti Nginx RTMP-nya tidak perlu lagi mengurus SSL. Koneksi SSL-nya akan dihandle oleh Stunnel. Jadi kita install dulu apt-get install Stunnel. Oke, ini Stunnel-nya sudah terinstall. Kemudian kita harus melakukan konfigurasi Stunnel ini. Jadi kita masuk ke folder etc Stunnel. Nah, di sini ada beberapa belum ada filenya, sorry. Di sini kita buat file konfigurasi yang baru. Jadi kita terserah mau pakai editor apa. Kalau saya menggunakan ini stunnel.conf. Kemudian ini saya copy paste saja, nanti bisa di pause, diketikkan video ini. Nah, di sini yang terpenting adalah di bagian include ini, karena di bagian include ini kita akan mengincludekan sebuah folder yang akan kita buat setelah ini, di mana nanti di dalam folder itu akan kita masukkan konfigurasi untuk FB dan Instagram. Jadi ini adalah directory yang akan di-include, yang akan memiliki file-file konfigurasi. Oke, ini kita save dulu. Ini sudah ada satu file. Kemudian kita bikin foldernya tadi conf.d. Oke, kita masuk ke folder conf.d. Ini kosong. Dan di sini kita membuat satu file konfigurasi untuk yang pertama untuk Facebook. Oke. Di sini jadi ini nanti koneksi ke RTMP-nya Facebook. Dan dia hanya menerima koneksi dari lokal. Nanti ini akan dikirim oleh Nginx RTMP-nya. Jadi dia akan mengkonek ke Stunnel, baru Stunnel yang akan meneruskan ke RTMP-nya Facebook. Oke, ini kita save. Kemudian kita akan membuat untuk Instagram. Oke, ini juga sama. Ini nanti server Instagramnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan alamat RTMP-nya, nanti bisa dirubah di file konfigurasi ini. Oke, ini kita save. Kemudian untuk enable Stunnel-nya, jadi kita harus edit satu file lagi. Itu ada di etc default
Di sini ada file dengan nama Stanel 4. Nah, kita edit file ini, Stanel 4. Kemudian di bagian enable, ini masih false, kita jadikan true dengan merubah menjadi 1. Oke, sudah selesai. Nah, supaya Stanel ini akan nyala setiap kali kita restart servernya, kita jalankan perintah systemctl enable stanel4.service. Oke, sejauh ini sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memasukkan stream key kita supaya nanti server kita ini bisa melakukan relay ke YouTube ataupun Facebook. Nah, caranya adalah kita dengan melakukan edit konfigurasinya Nginx. Itu ada di folder etc Nginx. Di folder ini ada satu file namanya nginx.conf. Nah, di sini. Kalau mau kita backup dulu nginx.conf-nya. Oke, kemudian kita edit nginx-nya. Di bagian terakhir kita tambahkan perintah ini. Oke, ini saya boleh dirapikan kalau mau lebih gampang bacanya. Oke, ini saya perbesar dulu. Jadi di sini kita akan lakukan RTMP-nya auto push. Jadi dia akan otomatis kalau ada koneksi dari aplikasi streaming kita seperti OBS ke server kita ini, maka dia akan melakukan auto push atau direlaykan ke server yang dituju. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan mungkin ini nama dari application kita. Nanti ini akan berpengaruh pada alamat streaming kita yang kita masukkan di aplikasi streaming kita seperti OBS. Live on, kita tidak nyalakan recordnya. Kemudian ini juga cukup penting. Kalau kita aktifkan dua sintaks ini, maka dia hanya menerima koneksi dari IP-nya. Ini juga bisa untuk keamanan. Jadi kalau kita sudah mengetahui IP kita berapa, kita masukkan IP kita di sini supaya tidak ada orang lain yang bisa connect ke server kita ini untuk dilakukan restream. Tapi kalau misalnya nggak tahu, kita bisa matikan aja dengan memberikan tanda pagar di dua baris ini. Oke, kemudian ini adalah alamat atau alamat untuk YouTube, dan di ujung sini yang ABCD ini kita masukkan stream key kita. Stream key-nya ada dari halaman YouTube, didapatkan dari halaman YouTube. Itu tidak kita bahas di tutorial ini. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial yang lain untuk mendapatkan stream key. Kemudian yang di sini itu kita masukkan stream key untuk Facebook. Nah, ini alamatnya localhost karena akan dikirimkan ke Stanel tadi yang sudah kita buat. Oke, kalau misalnya ini sudah selesai, sudah dimasukkan stream key-nya untuk YouTube ataupun Facebook. Oh ya, sedikit catatan kalau untuk Instagram itu belum ada official stream key, jadi kita hanya bisa menggunakan aplikasi Instagram langsung, tapi ada beberapa aplikasi third party yang bisa mendapatkan stream key-nya seperti Yellow Duck, tapi karena itu tidak official, jadi ya use at your own risk lah ya. Oke, jadi ini konfigurasi sudah selesai, kita sarang keluar, kita cek, kalau tidak ada error, sintaksnya sudah oke, kita
restart Nginx. Jadi setiap kali kita merubah konfigurasi di nginx.conf itu untuk yang RTMP tadi, kita harus melakukan restart ke service Nginx-nya untuk supaya perubahannya itu ter-apply. Setelah kita restart, sudah selesai, jadi bisa langsung dimasukkan alamat stream key-nya ke aplikasi streaming Anda seperti OBS untuk mulai melakukan streaming. Nah, untuk alamatnya sendiri adalah RTMP, IP-nya, garis miring, live. Nah, kenapa live? Karena itu yang ada di ini tadi. Jadi kalau misalnya kita rubah ini menjadi siaran langsung, berarti alamatnya akan menjadi RTMP, IP address, siaran langsung, begitu. Tapi karena ini kita menggunakan live, jadi alamatnya live. Nah, ini yang dimasukkan ke aplikasi OBS-nya. Nah, kalau untuk stream key-nya tidak perlu, jadi cukup alamat RTMP-nya saja, alamat servernya saja. Oke, itu aja dulu tutorial untuk membuat server Restream untuk melakukan relay ke platform-platform yang ada. Dan ini tidak terbatas hanya untuk YouTube ataupun Facebook, bisa untuk platform-platform lain seperti Twitch dan lain sebagainya. Kalau teman-teman merasa kesulitan membuat ini, nanti bisa tuliskan layanan di komentar, nanti bisa tanya-tanya. Oke deh, itu dulu. Terima kasih.